Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Andrianko dari kelas BPS Padi, nomor NIM 252311139. Di sini saya akan nge-share materi mata kuliah ekonomi makro berjudul pengangguran dan inflasi. Pengangguran salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi suatu negara. Tingkat pengangguran atau unemployment tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi dengan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Pengangguran adalah mereka yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Kategori pengangguran berdasarkan faktor penyebab terjadinya pengangguran. 1. Pengangguran friksional, menganggur karena sedang dalam proses peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Jenis pengangguran ini bisa diakibatkan kesulitan untuk mempertemukan pemberi kerja dan tenaga kerja. 2. Pengangguran struktural, belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokan keahlian yang dimiliki dengan jenis kebutuhan tenaga kerja yang dicari. 3. Pengangguran musiman, karena kondisi ekonomi sedang mengalami resesi atau kondisi menurun. 4. Pengangguran konjungtur, pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian negara. Berdasarkan seberapa intensif dia menganggur. 1. Pengangguran penuh, tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali atau tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan. 2. Setengah pengangguran, bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau tidak sepenuhnya menganggur. 3. Pengangguran terselubung, seperti bekerja untuk menghasilkan upah tapi pekerjaan yang dilakukannya tidak produktif. Mengapa setiap negara selalu ada pengangguran? 1. Pencari kerja, proses yang dilakukan oleh pekerja dalam rangka mempertemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera keahlian mereka. 2. Peraturan upah minimum yang tidak bisa dipenuhi. 3. Serikat pekerja dan tawar-menawar kolektif. Tawar-menawar menyangkut gaji dan kondisi kerja. 4. Teori upah efisien, upah di atas tingkat equilibrium yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka menaikkan produktivitas kerja. Penyebab lain timbulnya pengangguran. 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. 2. Rendahnya laju investasi produktif. 3. Siklus bisnis yang melemah. 4. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat. 5. Industri yang labor saving. Penanggulangan pengangguran. 1. Setiap tahun sekitar 1,3 juta penduduk tamat sekolah dan masuk ke bursa kerja. 2. Untuk menyerap itu perlu pertumbuhan ekonomi 1%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu menyerap 200.000 tenaga kerja. 3. Untuk menyerap angkatan kerja setidaknya memerlukan pertumbuhan ekonomi 6,5% per tahun, mendorong laju investasi. Alternatif strategi mengatasi pengangguran. 1. Meningkatkan investasi kerja dalam pihak swasta. 2. Peningkatan kualitas SDM, pembenahan sektor pendidikan. 3. Memotivasi masyarakat untuk berwirausaha swasta pada berbagai bidang yang memiliki prospek perkembangan. 4. Mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan kenaikan harga secara umum. Satu kecenderungan yang dimaksud bukan terjadi sesaat Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. 2. Kenaikan harga secara umum. Perhitungan inflasi didasarkan pada sekelompok barang dan jasa yang konsumsi besar masyarakat. Jenis inflasi menurut besarannya. 1. Inflasi ringan, di bawah
10%, inflasi sedang antara 30 sampai 30%, inflasi berat antara 30 sampai 100%, hiperinflasi di atas 100%. Berdasarkan sumber inflasi: 1. Demand pull inflation, inflasi karena tarikan permintaan. 2. Cost push inflation, inflasi karena dorongan biaya. Berdasarkan asal inflasi: 1. Domestic inflation, 2. foreign atau important inflation. Teori inflasi: 1. Inflasi inersia, kecenderungan bahwa setiap tahun orang percaya akan terjadi inflasi. 2. Menurut teori kuantitas, 2 penyebab. 1. Jumlah uang yang beredar melebihi yang dibutuhkan masyarakat. 2. Harapan psikologis akan terjadi kenaikan harga di masa yang memperparah terjadinya inflasi. 3. Inflasi akibat perang dan ketidakstabilan politik. 4. Inflasi menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena beberapa kelompok masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang jelas, itu mungkin salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.